Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Semoga anak-anakku sekalian beserta keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah maraknya pandemi ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bu Nida diberikan amanah untuk menemani kalian belajar dalam 1 tahun ke depan di tahun ajaran baru ini, menemani kalian belajar khususnya di kelas 8 untuk belajar ilmu hadis. Kita akan mengkaji kitab hadis yang bernama Lubabul Hadis. Pada tahun lalu kita sudah mengkaji kitab hadis yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kelas 7 tahun kemarin kita sudah belajar hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan pada kesempatan kali ini kalian di kelas 8 akan mengkaji kitab Lubabul Hadis. Kitabnya nanti seperti ini. Ini merupakan kitab Lubabul Hadis yang akan kita kaji. Nah, pada kesempatan kali ini memang berbeda pada kajian-kajian sebelumnya yang kita laksanakan di Pondok Modern Selamat, karena di bulan Juli ini ketika anak-anak sudah saatnya masuk ke Pondok Modern Selamat, tiba-tiba diberlakukan PPKM oleh pemerintah. Oleh karena itu anak-anak ditunda dulu masuk ke Pondok Modern Selamat ini untuk melakukan pembelajaran luring seperti biasanya. Akan tetapi Bu Nida harap semangat anak-anakku sekalian nantinya ketika belajar via daring itu tetaplah sama ketika kalian belajar secara tatap muka langsung. Jadi jangan bedakan semangat kalian ketika bisa tatap muka secara langsung dengan guru-guru kalian maupun ketika daring lewat sosial media seperti ini. Karena ilmu yang kita dapatkan itu sama saja. Baik, di pertemuan kali ini, karena ini merupakan pertemuan pertama, jadi Bu Nida akan menyampaikan prolog atau muqaddimah. Kita belum mau masuk ke pembahasan secara mendalam. Akan tetapi Bu Nida akan awali dengan prolog atau muqaddimah, yang mana kita akan mengulas dulu kitab Lubabul Hadis ini yang akan kita kaji 1 tahun ke depan itu kira-kira isinya seperti apa. Bu Nida akan mengawalinya dengan membahas kitab ini. Jadi kitab Lubabul Hadis ini merupakan kitab yang luar biasa. Kenapa kitab hadis ini Bu Nida katakan merupakan kitab yang luar biasa? Karena juga dikarang atau ditulis oleh imam, oleh ulama yang luar biasa juga. Siapakah pengarang dari kitab Lubabul Hadis ini? Beliau tak lain dan tak bukan merupakan Al-Imam Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Al-Imam Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti ini merupakan imam atau ulama yang terkenal. Beliau selain mengarang kitab Lubabul Hadis ini, juga
juga banyak karangan-karangan kitab beliau. Salah satunya yang terkenal di kalangan pesantren, yang mungkin di pesantren-pesantren lain mengkaji juga kitabnya, itu adalah kitab Tafsir Jalalain. Tidak asing kan kitab Tafsir Jalalain? Nah, beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti itu merupakan ulama yang fenomenal karena beliau itu merupakan ahli hadis. Beliau juga seorang fuqaha. Beliau juga orang yang mujahadah sekali, ilmunya sangat tinggi karena beliau hafal 200.000 hadis. Jadi kitab ini merupakan karangan beliau. Beliau mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini dalam menyusun kitab Lubabul Hadis ini melakukan perjalanan panjang dari negeri satu ke negeri yang lain untuk menemui sahabat-sahabat Rasul yang mempunyai pegangan pada hadis-hadis Rasulullah yang sanadnya itu juga sampai kepada Rasulullah SAW. Dikumpulkanlah menjadi satu sehingga menjadi kitab karangan beliau, kitab Lubabul Hadis ini. Nah, kita yang sekarang menikmati kitab beliau tanpa harus melakukan perjalanan panjang untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi seperti beliau, itu harusnya sangat bersyukur. Jadi kita hanya perlu mengistiqomahkan diri untuk mengkaji kitab, harusnya sangat bersyukur. Karena orang yang mengkaji kitab hadis itu, orang yang belajar ilmu hadis itu sama pahalanya seperti orang yang mengkaji Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lang tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu meninggalkan dua perkara yang apabila kita berpegangan pada dua perkara ini, kita akan memperoleh keutamaannya. Dua perkara ini apa? Yang pertama adalah kitab Allah atau Al-Quranul Karim sebagai pedoman utama umat muslim, dan yang kedua ini adalah hadis Nabi, yang mana hadis itu sendiri merupakan ucapan, perkataan, perbuatan dan tindakan Rasulullah SAW, dan juga merupakan pedoman bagi umat muslim. Jadi pahalanya itu sama ketika kita mengkaji Al-Quran, seperti itu. Kita masuk ke mukaddimah kitabnya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi di dalam kitab ini penulis menuliskan fa inni aradtu an ajma'a kitaban. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ingin mengumpulkan kitab lil akhbarin nabawiyah wal asaril marwiyah. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ingin mengumpulkan kitab atau mengumpulkan hadis-hadis, dijadikan sebuah kitab yang mana itu berisi hadis-hadis Nabi bi isnadin sahihin wasikin, dengan sanad yang sahih dan juga wasik. Fahadaftul asanid, akan tetapi di sini di dalam kitab ini itu dibuang
maksudnya bukan dibuang persanatannya, bukan, tapi tidak dicantumkan sanad-sanadnya. Jadi nanti di dalam kitab ini langsung qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rangkaian sanadnya dituliskan di dalam kitab ini, itu tidak ada, seperti anfulan itu tidak dicantumkan. Wa ja'altu arba'ina baban, dan kitab ini itu berjumlah 40 bab. Wa fi kulli babin asyratu ahadis, di dalam setiap bab itu terdapat 10 hadis. Jadi di dalam kitab ini nanti kita akan mempelajari 40 bab. Dalam setiap babnya itu ada 10 hadis. Wa samaituhu lubabal hadis, hingga Imam Jalaluddin Asyuyuti ini menamakan kitab ini dengan kitab Lubabul Hadis. Nah, kitab ini berisi 40 bab, yang mana dalam setiap babnya itu berjumlah ada 10 hadis. Berarti nanti kita akan mengkaji berapa hadis? 40 dikali 10, 400 hadis dalam kitab Lubabul Hadis ini. Bunida berharap kita nanti istiqomah mengkaji kitab ini hingga selesai. Kiranya Bunida cukupkan pertemuan pada kali ini, karena ini masih membahas mengenai prolog atau mukadimah. Berarti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan hadis-hadis dari kitab Lubabul Hadis ini. Bunida cukupkan. Sebelum Bunida akhiri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum